Oke, selamat pagi, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya di pembelajaran lanjutannya ya. Kalau sebelumnya kita sudah mengenal atau belajar tentang bagaimana membuat grafik dari persamaan linier, bagaimana menentukan DHP dari pertidaksamaan linier. Sekarang kita balik. Yang pertama adalah cara menentukan persamaan liniernya. Kita balik. Kalau yang kemarin atau yang sebelumnya itu ada persamaan linier, kita diminta menggambar kurva, ya kan? Kalau sekarang dibalik, ada kurva, kita diminta menentukan persamaannya. Nah, ini yang harus kalian tahu juga. Jadi nanti kalau ada kurva, bagaimana membuat persamaannya? Harusnya kalian masih mengingat bagian ini. Ini ya, ini mudah-mudahan masih diingat bahwa, nah ini. Yang pertama adalah jika sebuah garis diketahui titik potong sumbu Y dan sumbu X-nya. Ini misalnya memotong Y di A, ini memotong Y di B. Bagaimana membuat persamaannya? Dari sini adalah persamaan garisnya itu didapatkan dengan A kali X, B kali Y, AX. Ini B-nya positif kan? Berarti plus BY sama dengan hasil kali A dengan B. Ini yang pertama. Nah, karena ini merupakan hasil kali A dengan B, berarti boleh nggak kalau nanti bisa disederhanakan? Silahkan ya. Ini yang pertama ya. Jadi misalnya begini. Contoh. Atau kita selesaikan dulu. Ini yang pertama yaitu diketahui titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini kita pakai cara ini. Oke. Lalu yang kedua adalah diketahui koordinat dua titik yang dilalui kurva atau garis. Maksudnya begini, diketahui ini beda. Kalau ini koordinatnya betul, ini koordinat, tapi merupakan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Tapi kalau di sini bedanya itu begini. Misalnya, ini ada garis nih. Ini sama-sama melewati A dan melewati B. Nah, tetapi kalau kalian perhatikan, A dan B-nya itu bukan titik potong sumbu X dan Y. Jadi jangan kemudian ini dikira-kira. Di matematik nggak boleh ada perkiraan-perkiraan gitu ya. Oh, ini saya panjangin, boleh nggak dipanjangin Pak? Boleh aja. Ini kira-kira 2, ini kira-kira 3. Bukan seperti itu. Yang jelas yang diketahui hanya ini. A-nya ini X1, Y1. B-nya ini X2, Y2. Bisa membedakan ya. Jadi yang pertama diketahui titik potong sumbu X dan Y. Yang kedua diketahui dua titik koordinat yang dilalui. Nah, kalau ini caranya bagaimana? Persamaan garisnya itu dicari dengan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ini cara yang kedua. Lalu penerapannya kayak apa sih? Contohnya, nah ini baru saya berikan contoh ya. Tentukan persamaan garis yang memenuhi kurva berikut atau grafik. Nih ya. Saya berikan
2-3 contoh cukup ya. Yang pertama, ini di sini misalnya 6, di sini 4. Oke, ini sumbu X, sumbu Y, udah pasti. Yang kedua, nah ini sumbu X, ini sumbu Y, misalnya di sini adalah min 3, di sini 3, di sini 6, di sini 5. Yang ketiga, saya gambarkan di sini aja ya, yang ketiga. Nah, ini misalnya di sini melalui 5,4, di sini 7, di sini adalah misalnya 1,3. Nah, ini. Ya, oke, baik, mari kita lihat, kita bahas satu persatu ya. Nomor 1, ini sangat jelas, sangat mudah. Diketahui titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Potong Y-nya 6, potong X-nya 4. Nah, berarti persamaan garis pertama itu adalah 6X ditambah 4Y sama dengan AB 24. Nah, tadi yang saya bilang, boleh disederhanakan nggak? Boleh, asal mau dibagi berapa? Dibagi 2. Nah, ini semuanya kita bagi 2. Nah, sehingga dapat 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Ini yang pertama. Paham ya? Nah, kemudian yang kedua, hati-hati. Karena sudah ada lebih dari satu garis, maka alangkah baiknya diberi nama. Ini saya beri di garis 1. Ini saya beri garis 2. Oke. Untuk mempermudah supaya tidak keliru. Berarti garis 1 ini melalui berapa? X-nya min 3, artinya min 3,0. Y-nya 3, berarti 0,3. Nah, dari sini persamaan garis satunya adalah disilangkan tadi, karena titik potong sumbu Y dan sumbu X-nya tahu. Maka 3X min 3Y sama dengan min 9. Disederhanakan boleh, X min Y sama dengan min 3. Ini yang pertama. Kemudian garis 2. Garis 2 kalau kita perhatikan melalui apa? Melalui 5,0 dan 0,6, ya kan? Maka persamaan garis 2 adalah 6X plus 5Y sama dengan 30. Nah, jadi untuk nomor 2 ini yang memenuhi adalah ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Bisa ya? Nah, sekarang nomor 3 sama. Ini kita beri nama, ini garis 1, ini garis 2. Oke, ya. Saya letakkan di sini saja. Nomor 3 ya. Untuk garis 1 ini melalui berapa? Ini artinya adalah 7,0 dan 5,4. 7,0, 5,4. Nah, karena bukan sumbu X dan sumbu Y-nya yang dilewati, maka kita pakai cara ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 dan seterusnya. Lalu, apakah ini harus X1, ini harus X2? Dibalik boleh enggak? Boleh. Asal serasi. Artinya begini, jangan X1 dipasangkan dengan Y2. Jangan X2 dipasangkan dengan Y1. Nah, makanya tadi saya bilang harus serasi. Kalau X1 Y1, kalau X2 Y2, ya. Nah, ini kalau misalnya mau dianggap X1 ini
X2 Y2 silakan saja ya. Nah, ini saya beri nama ini X1 Y1, X2 Y2. Y min Y1, lihat Y1-nya 0, Y2-nya 4, 4 min 0, X min X1, X1-nya 7, X2-nya 5. Nah, 4 min 0 adalah 4, berarti ini Y per 4, ini X min 7 dibagi min 2, kalikan silang. Min 2 dikali Y sama dengan 4 kali X min 7. Oke, jadi min 2Y, ini 4X min 28. Nah, lalu tadi bentuk umumnya adalah ini, AX plus BY sama dengan AB. Kita buat seperti itu, maka 4X kita pindah, berarti min 4X min 2Y sama dengan min 28. Nah, saya bagi dengan min 2. Boleh saja dibagi min 2, berarti 2X plus Y sama dengan 14. Ini garis 1. Oke. Nah, kemudian saya lanjutkan di sini. Sekarang bagaimana kita melihat garis 2? Ya, saya kasih garis merah ya. Nah, garis kedua melalui berapa? 1,3 dan 5,4. Nah, lalu Y min Y1, Y2 min Y1, X min X1, X2 min X1. Ini kita dapatkan Y min 3 per 1, ini X min 1 per 4. Kita kalikan silang, berarti 4 kali Y min 3 sama dengan 1 kali X min 1. Ini berarti menjadi 4Y min 12 X min 1. Lalu diubah ke baku. Berarti min X ditambah 4Y sama dengan min 1 tambah 12. Berarti 11 ya. Ini usahakan X-nya positif. Berarti X kalikan min 1 lagi. Nah, sehingga nomor 3 itu yang memenuhi ada 2 garis ini. Jadi nanti garisnya itu harus, persamaan garisnya itu harus sama dengan garis-garis yang ada. Nah, ini cara menentukan persamaan garisnya. Silakan dicermati terlebih dahulu yang poin pertama ini, cara menentukan persamaan garis. Baik. Kemudian yang kedua, cara menentukan pertidaksamaan linier. Tentukan pertidaksamaan linier dari DHP berikut. Ya. Yang pertama, misalkan ada gambar begini. Di sini 6, di sini 5, kemudian DHP-nya di sini. Nah, oke ya. Jadi saya akan bahas dulu soal bahas gitu ya. Lihat bahwa ini DHP-nya ada di sini. Nah, garisnya itu garisnya ini. Ternyata si garis ini melalui 0,6 dan 5,0. Maka persamaan garisnya adalah 6X plus 5Y sama dengan 30. Ini persamaannya. Yang ditanya pertidaksamaannya. Nah, arah arsirannya ke atas. Tadi kalau kita pakai 0,0, 0 hubungannya dengan 30 apa? Lebih kecil. Daerah sini lebih kecil. Ternyata yang diarsir ke atas. Maka 6X plus 5Y lebih besar sama dengan 30. Ini pertidaksamaannya. Sama saja kan? Nah, hanya bedanya di sini ada daerah. Beda dengan tadi yang persamaan cuman garisnya saja, ini ada daerahnya. Lalu yang kedua, masih penasaran nih Pak katanya. Oke, baik. Sekarang yang kedua, kita lihat begini. Nah, ada arsiran di sini.
Nah, kita tentukan misalnya ini 6, ini 6, ini 4, ini 8 misalnya. Ini DHP-nya ada di sini nih, DHP. Nah, kalau yang kedua ini kita cermati, ini dibentuk oleh 2 garis, 3 malah, 1, 2, yang ketiga ini ada batas sumbu Y. Ya kan? Ada 3. Baik, kita cermati satu persatu. Garis pertama ini adalah melalui 0,6 dan 6,0. 0 kalau mau ditulis dulu boleh 0,6 dan 6,0 sehingga persamaannya 6x plus 6y sama dengan 36. Ya kan? Oh, saya bagi 6, silahkan. X ditambah y sama dengan 6. Ini persamaan pertama. Garis pertama. Garis kedua. Garis kedua melalui berapa? 0,4 dan 8,0. Oh, berarti 4x 8y sama dengan 32. Dibagi 4, boleh. X ditambah 2y sama dengan 8. Ini persamaan kedua. Persamaan garis ketiga. Berarti apa itu? Garis ketiga itu adalah sumbu Y. Sumbu Y itu berarti X-nya sama dengan 0. Nah, ini baru persamaannya. Yang diminta adalah pertidaksamaan. Baik, kita lihat dari garis pertama, supaya dapat DHP ini, oh berarti DHP-nya kan ada di sini ya. Berarti dari garis pertama ini diarsir ke bawah. Ya kan? Diarsir ke bawah, ke arah 0,0. 0 hubungannya dengan 6 apa? Lebih kecil. Oh, berarti pertidaksamaan yang pertama X plus Y lebih kecil sama dengan 6. Nah, gitu caranya ya. Lalu yang kedua juga sama. Untuk mendapatkan DHP ini, arsirannya kemana sih dari yang kedua? Oh, ke atas. Ini ke atas. Ya kan? Nah, makanya kita terapkan. Ke atas, kalau di sini saya ambil 0,0, 0 lebih kecil 8, berarti yang arah bawah itu lebih kecil. Ini ternyata arahnya ke atas, berarti sebaliknya, maka X plus 2Y lebih besar sama dengan 8. Ini pertidaksamaan yang kedua. Lalu yang ketiga, dari garis X sama dengan 0 atau dari sumbu Y, ini arsirannya kemana? Ke kanan. Kalau ke kanan berarti X positif kan? Oh, berarti ini tadi yang ketiga berarti X lebih besar sama dengan 0. Ada nggak batas dengan sumbu X? Nggak ada. Nah, ini pertidaksamaannya 1, 2, 3. Sehingga kalau kita simpulkan dari yang nomor 2 ini pertidaksamaannya adalah pertidaksamaan linearnya adalah yang pertama X plus Y lebih kecil sama dengan 6, X plus 2Y lebih besar sama dengan 8, X lebih besar sama dengan 0. Nah, itu cara menentukan persamaan linier dan pertidaksamaan linier jika kurva garisnya atau daerah himpunan penyelesaiannya diketahui. Oke, nah gampang kan? Yang penting adalah kalau garisnya tadi nggak masalah, tetapi kalau ada DHP ini kasih tanda dulu. Oh, ini sebenarnya dari sini arahnya ke sana, dari sini arahnya ke sini dan lain-lain, sehingga ketemu bentuk ini. Oke, nah sekali lagi nanti juga bisa dicek di materi saya. Ini latihan-latihannya seperti apa, nanti saya berikan atau mungkin nanti saya tuliskan di dalam video ini ya. Oke, silakan dicermati dulu. Ya, baik. Ini adalah latihan-latihan yang saya berikan. Yang pertama adalah tentukan persamaan garis, persamaan linear
jika ada garis-garis tersebut A, B, C. Yang kedua adalah tentukan pertidaksamaan dari DHP. DHP-nya yang saya arsir ini ya, A, B, C. Ya. Oke, dilihat dulu soal latihannya, silakan dilihat dulu. Nah, oke, baik. Karena ini soal latihan sudah dilihat ya, saya berharap betul dicoba. Silahkan dicoba. Ini latihannya. Dikumpulkan tidak? Nah, jangan selalu menunggu bahwa mencoba latihan itu karena dikumpulkan. Sekali lagi, belajar matematik tanpa latihan adalah sama saja bohong ya. Maka kalau ada seperti ini, dari hal mulai sedikit-sedikit, dicoba. Tadi saya sudah mengatakan kalau ada kesulitan silakan hubungin saya. Atau kalau ini hubungin teman yang bisa membantu juga boleh. Kita terbuka saja. Mau ke saya langsung silakan ya. Tidak akan mengganggu kok, dengan senang hati saya akan membantu ya. Jadi sekali lagi jangan memikirkan bahwa ini dikumpulkan atau tidak. Kalau dikumpulkan baru mengerjakan, kalau tidak ya sudahlah gitu. Jangan ya. Tetap kita siapkan dulu, kita coba dulu. Nanti kalau saya minta dikumpulkan, kalian sudah punya. Tinggal foto, kirim ke Google Drive saya. Ya, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih pertemuan kali ini. Ini boleh silakan dicermati lagi bagian ini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kali ini. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sehat selalu buat kita semua.